Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MOF TV. Ya, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Sang Tokoh, yang pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang perupa, seorang penggiat teater, seorang sutradara, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas kreatif yang beliau lakukan. Kita perkenalkan Mas Siswandi. Iya. Selamat malam Mas Siswandi. Malam Mas Bambang. Iya, iya. Ini sibuk apa ini akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kemarin proses waktu pandemi gitu, proses entah. Terus Apa itu entah? entah itu teater virtual Mas. Oh, teater virtual. Iya. Masih berteater ya? Masih aktif teater? Oh masih. Ya di samping peteateran ya karena suka menggambar juga. Ya kita bikin lukisan di rumah. Gitu. Sudah ini ya lukisannya. Ini kan untuk diketahui Mas Siswandi ini kalau untuk di Tuban atau di Jawa Timur ini adalah salah satu pelukis yang cukup produktif sampai hari ini. Dan mengikuti ini Mas, sudah pameran di mana saja Mas untuk tahun-tahun belakangan ini? Kalau belakangan ini lebih banyak pameran secara virtual ya. Yang kemarin itu ada yang di Jember, terus acaranya yang kemarin juga ada yang pandemi gitu. Ya tapi semuanya virtual. Terus di awal-awal pandemi juga saya membuat pameran tunggal di virtual juga. Tunggal di virtual. Iya. Jadi untuk apa? Untuk lukis sendiri masih ini ya, selama pandemi ini masih bisa gitu ya untuk bergerak. Masih bisa. Tapi ya gitu, ada ruang yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kan masih bisa ketemu pengunjung, bisa berkomunikasi, langsung apresiasi di lokasi gitu. Ya tapi di pandemi ini kan ya itu bisa nggak terwujud karena memang ada batasan-batasan yang harus tidak bisa dilalui gitu. Tapi kalau misalkan ngomong penjualan gitu, pandemi ini gimana? Masih bisa atau penjualan sulit? Ya kalau saya pribadi ya alhamdulillah di kondisi pandemi ini masih saja ada yang sell gitu kan. Ya nggak tahu itu mungkin setiap orang kan berkarya beda-beda. Ya sebenarnya kan apapun kondisinya, kalau kita mau tetap berusaha dan memperjuangkan itu pasti ada kok jalannya. Luar biasa. Motivasi juga ya untuk teman-teman muda pemirsa MOF TV. Apa yang disampaikan Mas Siswandi tadi memang benar-benar ini menguatkan kita ya. Jadi pandemi ini entah mau sampai kapanpun tetap membuka jalan untuk orang-orang yang mau berjuang. Kira-kira seperti itu Mas Siswandi. Dan kemarin saya lihat Mas Siswandi juga ini mengerjakan film. Iya. Menyutradarai film. Iya, menyutradarai film. Itu luar biasa loh Mas filmnya. Jadi kemarin itu nobar sama teman-teman pemuda bergerak itu apa ya? Wah, ini seperti spirit gitu, seperti spirit untuk teman-teman muda terutama ya. Jadi film itu, wah ini film yang dikerjakan di daerah gitu dan responnya juga kan kemarin luar biasa ya dari biasa. Ini ya. Dengan Valeha ya. Ya dengan kebetulan proses ini kan awalnya ada beberapa teman gitu, ada yang dari teman-teman yang dulu waktu proses entah, terus kita juga pengen lagi deh gitu, masa sih pandemi kita nggak ngapa-ngapain, terus kita ngobrol-ngobrol, akhirnya disambut hangat dengan sebuah sama-sama motivasi yang kuat juga di pandemi, juga selalu menanamkan semangat, ayo jangan menyerah gitu loh. Nah itu disambut hangat dengan sebuah restoran yaitu Valeha. Dia membackup semuanya itu untuk kita tetap berkarya gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ini sebuah mungkin jawaban dari usaha kita yang
selalu continue, selalu berusaha, tak pantang menyerah, hingga akhirnya ketemu dengan solusi-solusi yang menarik tadi. Berapa bulan Mas itu untuk apa prosesnya? Prosesnya kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya. Luar biasa. Untuk penggarapan film ya, ini untuk penggarapan film, bukan main-main ya. Ini penggarapan film, Mas Yuswanti dan teman-teman membutuhkan waktu 2 bulan. 2 bulan. Mungkin kalau 2 bulan itu mungkin untuk saya pribadi ya, mungkin untuk mengerjakan satu apa gitu mungkin ya belum selesai loh Mas itu dalam waktu 2 bulan itu. Jadi kemarin Mas Yuswanti ini kan di sutradara, Iya, di sutradara. Sutradara. Naskahnya ditulis oleh kebetulan naskahnya ditulis juga orang Tuban sendiri, namanya Mas Ikhwan Wiranto. Mas Ikhwan, iya. Dulu juga penggiat teater juga, SMA-nya, dan memang yang terlibat di film Janji Bertemu ini semuanya lokal, itu semuanya orang Tuban. Orang Tuban? Iya. Jadi pemain yang cantik-cantik itu orang Tuban Mas? Iya, orang Tuban semuanya. Ini kehebatannya Mas Yuswanti menemukan talenta-talenta itu ya. Iya. Dan di film Janji Bertemu itu apa ya? Kalau sekilas kita lihat mungkin itu bukan produksi orang daerah ya. Jadi luar biasanya di situ. Kemarin kita ini Mas nyiapkan apa? Ya alat-alat sederhana untuk bisa nonton bareng lah. Di tanggal berapa kemarin itu? Tanggal berapa Mas ya? Kalau nggak salah tanggal 3. Iya, awal bulan ya, awal bulan itu ya, awal bulan. Kita nyiapkan itu, kita nonton bareng, setelah itu kita coba ini ya, iya, selain bukan membedah ya, coba ngasih motivasi ke teman-teman juga. Jadi ini teman-teman bisa, iya. Berarti kita seharusnya juga pasti bisa. Juga bisa gitu. Iya. Tapi kenyataannya sampai hari ini belum bisa Mas. Itu mungkin persoalan yang lain ya. Iya. Tapi di situ menarik. Dan teaternya gimana Mas kalau ini kan? Ya itu kan di film, terus untuk teaternya? Oh ya, untuk teaternya kan sebelum film Janji Bertemu kita kan juga sudah proses film teater virtual kalau kita banyak yang bilang seperti itu, yaitu Entah gitu. Judul naskahnya Entah. Masih sama juga, kita pakai speed pingin teman-teman Tuban, talenta Tuban gitu. Naskahnya juga masih sama, ditulis dari Mas Ikhwan. Ya, naskahnya sudah lama sih itu dari Mas Ikhwan, dan kita pengen proses di Entah ini ya semuanya juga teman-teman Tuban. Itu kita kolaborasi sih. Kalau proses Entah itu berangkat awalnya gagasan dari gelisah. Dari kegelisahan banyak teman-teman yang di bidang-bidang bidang. Ada yang dari teater, ada yang dari sinematografi, terus ada yang dari musik, terus ada teman-teman sastra juga gitu kan. Ketika menyikapi pandemik awal-awal itu kan banyak dengan kegelisahan. Semuanya serba terbatas, mau panggung nggak ada ruang, nggak bisa. Akhirnya dari kegelisahan itu teman-teman kita sharing sambil ngopi gitu biasanya. Nah ini kopi ini asik juga. Ya kita ngobrol, nongkrong, terus sambil ngopi itu kita bertukar pikiran gitu. Apa yang bisa kita lakukan di kondisi pandemik ini, tapi dengan tetap bisa berkarya. Karena dari circle yang macam-macam tadi, akhirnya kita putuskan, ayo kita membuat satu kolaborasi yang bentuknya seperti Entah tadi, teater virtual yang dimana tadi ada pendekatan dari sinematografi juga ada, dari teater juga ada dari musiknya juga ada. Jadi mencoba mengkombin, mengkolaborasikan itu. Iya, bagian-bagian ini. Terus ini loh, saya kadang-kadang yang saya lihat khususnya untuk di Tuban ya, mungkin ke 5 atau 10 tahun belakangan ini kalau ngomong kesenian tanpa melibatkan nama Yuswanti itu agak sulit ya. Nah, karena hampir di setiap lini itu ada gitu loh. Yang menjadi pertanyaan, apa rahasia untuk bisa se-eksis itu gitu. Apa ini ada rahasia apa yang mungkin bisa
ini untuk teman-teman Mob TV? Ya awalnya kan gini, saya kan berangkatnya dari teater kan. Ya. Nah di teater itu kan bukan hanya acting saja, ada musik, ada tari, ada rupa, ada yang lainnya gitu. Nah dari situ aku pengen juga mendalami hal-hal yang lain. Hingga aku beranjak ke seni rupa, aku beranjak di film gitu ya, karena di situ ada yang namanya dokumentasi gimana kan gitu. Terus saya beranjak di mana itu musik, iya. Karena di teater juga butuh musik gitu untuk mendalaminya itu. Nah, ketika saya mencoba itu ternyata ada ruang-ruang yang menarik gitu mas. Jadi setiap ruang itu ada sesuatu kepuasan yang dimana itu mungkin aku dulu di teater mendapatkan kepuasan teater. Ketika masuk di film ada ruang yang begitu luas itu, kayak yang ingin saya selami sampai ujung gitu loh. Ada biasanya ya, nggak semuanya, tapi biasanya kalau saya ini kan tipikal orang yang ketika mendapatkan sebuah ruang yang begitu menarik, aku pingin mendalami sampai benar-benar aku di situ sudah nggak bisa apa-apa. Aku harus mencari ruang yang lain untuk memenuhi hasrat keinginan saya itu. Rasa penasaran. Iya, rasa penasaran, ingin rasa tahu. Ya, teman-teman. Ya pastinya ini juga ya belajar ya. Belajar. Rasa ingin tahu yang tinggi. Dan ini mas, sejak kapan Mas Siswanti bergelut dengan kesenian, terus apakah lahir sudah dengan berbagai macam talenta bakatnya ini atau gimana? Ya saya nggak memiliki background orang kesenian gitu. Cuma ketika waktu dulu masih TP gitu, waktu ngaji gitu, ada drama di tempat saya mengaji itu, dan saya di situ ditunjuk untuk menjadi salah satu aktor di situ. Dari situ aku merasa sebuah kepercayaan atau sebuah penasaran saya pertama kali muncul di situ. Umur itu berapa itu? Tepatnya 5 tahun. Saya SD itu sekitar SD ya. Ya sekitar umur 10 tahun ya. Nah itu dari pertama kali saya coba untuk terlibat di situ. Nah kata itu sudah masuk wilayah seni apa belum ngerti. Tapi yang lebih tepatnya, yang lebih agak dalam itu ketika SMA saya. Oh SMA. Ya di mana saya sudah sejak masuk SMA kelas 1 saya langsung ikut teater. Setelah itu saya di kelas 3 kalau nggak salah itu saya mulai mengenal seni rupa. Pertama kali. Kenal pertama seni rupa SMA kelas 3. Iya. Tapi sudah luar biasa seperti ini. Nggak pernah ada ini ikut di kuliah seni atau sekolah seni atau apa? Enggak. Semuanya otodidak. Otodidak saya. Otodidak. Iya, lebih kepada alam yang membawa saya ke sana itu. Tapi sebenarnya nih mas, modal saya cuma keinginan ya. Dari SMA memang saya memiliki keinginan yang kuat, dan nggak tahu ini kebetulan atau apa, setiap keinginan saya coba untuk benar-benar saya coba penuhi atau coba saya wujudkan, itu selalu ada jalan gitu. Iya, contoh sedikit cerita gitu. Lulus SMA ketika saya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu pengen sekali aktif di kesenian. Bahkan aku cita-citanya itu habis SMA pengen kuliah di salah satu perguruan tinggi yang memang di bidang itu. Tapi ternyata cerita itu nggak sesuai apa yang kita harapkan. Akhirnya saya harus stuck selama 1 tahun. Kayaknya kayaknya aku nggak di sini deh. Tapi ada satu bisikan atau satu omongan dari salah satu orang yang sangat menginfluencer saya. Perjalanan sebenarnya adalah ketika kamu lulus SMA. Itu adalah sebuah perjalanan yang dimana kamu harus benar-benar memulai untuk menggores gitu. Akhirnya dari situ aku coba untuk aku coba kembali gitu dengan jalur yang berbeda. Hingga akhirnya saya pergi ke negeri seberang waktu itu. Dan di negeri seberang pun awalnya saya bukan seorang pelukis atau memang ke sana mau melukis, bukan. Saya di sana awalnya bekerja gitu. Bekerja biasa ya. Bekerja biasa. Nah itu tadi kembali lagi karena ada keinginan dan juga hobi atau memang kesukaan.
ya aktivitas melukis saya lakukan terus itu. Saya lakukan terus, pulang kerja ada waktu berapa itu saya gambar. Terus dari situ juga aku coba untuk bermain-main apa ya, imajinatif, memulai mengenal, aku coba memasukkan rasa itu, misalnya oh ya aku rasa bekerja seperti ini, terus aku menggambar itu, coba mencari-cari sesuatu bahan dari kerja saya untuk saya tuangkan di gambar gitu. Hal-hal seperti itu yang terus saya lakukan di waktu fase itu gitu. Bahkan aku kayak itu menggambar, ada teman-teman yang masih tolong gambarkan anak saya, ya udah saya gambarkan dari foto ya berarti? Ya dari foto itu saya gambar waktu di mana masa-masa kerja itu ya, saya gambar saya kasihkan gratis gitu. Saya nggak minta apa-apa, saya di situ cuma dalam hati ya udahlah itu saya belajar gitu. Ada orang yang mengapresiasi karya saya bagus, itu waktu itu wah senang sekali, senang sekali. Sudah saya kasihkan. Nah itu tadi mas, ketika kita membuat hal yang baik, suatu saat pasti berujung dengan hal yang baik. Yang awalnya saya menggambar itu saya kasihkan ke teman-teman, dari orang itu saya mendapatkan sesuatu yang selama ini saya cari gitu. Apa itu? Orang itu kebetulan punya bos itu membutuhkan seorang pelukis. Nah, karena dia pernah saya kasih lukisan melukiskan anaknya itu secara gratis itu. Dalam pikirannya cuma yang dikenal saya gitu. Langsung dia menghubungi, Mas Is, mau menggambar. Menggambar apa itu? Tawaran apa kan itu? Awal-awal itu tuh, ini bos saya butuh seorang artis. Kalau di sana Malaysia bilang saya artis gitu, kalau sini pelukis gitu. Butuh artis untuk menggambar di klub malam. Wah, ini kayaknya sesuatu yang baru saya dengar dan kelihatannya wah ini sangat besar ini. Di situ saya sempat ada 2 fase yang sempat berhenti sejenak dan memikir, ini saya ambil apa enggak gitu. Sempat berpikir, enggak langsung diambil gitu. Iya, karena saya masih ada keraguan ya, apa saya sudah pantas gitu. Oh, di situ. Karena kan karya saya juga hitungannya kalau saat ini aku lihat ya lucu gitu ya. Tapi di fase itu memang sudah menurut saya sudah yang terbaik. Cuma saya masih ada keraguan gitu. Terus aku coba mikir sejenak, kalau kesempatan ini nggak saya ambil, berarti aku sudah tahu jawabannya, pasti kan nggak rezeki saya gitu. Tapi kalau kesempatan ini saya ambil, aku punya 2 jawaban. Yang pertama mungkin ini nggak rezeki saya, kalau karena saya sudah melakukan dan ternyata hasilnya nggak memuaskan, pasti feedbacknya negatif hal itu. Tapi kalau feedbacknya positif, kalau saya ambil dan orangnya respon baik, ini jadi pintu saya untuk melakukan hal yang lain gitu. Nah ini akhirnya aku putuskan, biarpun dengan keterbatasan, aku terima. Nah ketika setelah saya terima, aku menggambar itu ruangannya besar sekali, dan aku sendiri gitu. Sendirian. Aku cuma modal wani saja. Wani pokoknya di TKT gitu. Ketika setelah saya lakukan dan jadi, orangnya suka, pemiliknya suka, cocok dengan saya. Dari situlah mulai akhirnya aku coba untuk terjun serius di seni rupa. Waktu masih di Malaysia dan akhirnya aku coba muncul kepercayaan diri, terus mulai beralih interaksi dengan orang-orang tempatan sana, sharing tentang karya-karya saya. Ya modalnya berani aja gitu. Tapi kalau dilihat feedback lagi ya kadang ya sempat tersenyum saya saat ini. Itu cuma dari situ saya berani saja, terus akhirnya ketemu beberapa orang sana yang memang dulu orang tuanya pernah kuliah di Indonesia. Akhirnya ikatan itu sama orang Indonesia itu enak sekali gitu. Dan dari situ ngobrol-ngobrol enak dan jadi temen. Dari situ aku disarankan bahwa di IKEA itu supermarket.
supermarket yang dimana di salah satu supermarket di dalam supermarket itu ada galeri lukisan yang kebetulan membutuhkan seorang pelukis sama kayak yang tadi, cuma yang ini lebih di bidangnya ya gitu kan. Aku ya sama karena aku sudah punya modal awal yang klub tadi seperti itu berhasil, aku ya ini berani aja gitu, berani. Tawarannya gajinya murah gitu, gajinya nggak tinggi gitu. Tapi aku di situ aku iyakan aja, aku terima karena digaji per lukisan atau per bulan? Per bulan. Oh, gajinya digaji per bulan waktu itu. Nah, digaji per bulan itu hitungannya ya kalau di sana mungkin cukup untuk buat makan, untuk sambung permit gitu. Pas-pasan. Ya. Tapi aku terima itu karena aku gini. Karena aku berangkatnya otodidak kan. Aku mikirnya gini, ini asik ini kalau aku terima, aku bisa melukis tanpa aku harus beli kanvas. Ya. Aku melukis tanpa aku harus beli cat. Tapi aku juga masih dapat upah dari sini gitu. Terus hitungannya saya kayak kuliah lah di sini gitu. Galeri itu milik orang Jepang gitu. Oh, milik orang Jepang. Milik orang Jepang. Kalau dia memang disiplinnya orang Jepang itu luar biasa memang. Terus totalitasnya juga luar biasa. Dari situ aku bisa belajar banyak gitu. Ya itu tadi loh, keinginan yang kuat itu pasti ditemukan dengan jalan-jalan yang nggak tahu kita ke depannya seperti apa gitu. Nah dari situ saya dapat pengalaman banyak, sudah bisa mengenal akrilik itu apa, bisa mengenal cat minyak itu apa, kanvas gimana, yang bagusnya. Nah akhirnya di situ aku banyak pengalaman. Nah dari situ ketika kita berangkatnya ya ikhlas aja gitu. Saya ketemu sama seorang yang dimana dia itu kontraktor, orang Indonesia. Dia di sana punya proyek pengembang hotel gitu. Ketika ketemu saya waktu ngelukis di tepi jalan, Mas orang mana? Saya orang Indonesia gitu. Langsung tahu ya? Tahu, karena mungkin kelihatan kan gitu. Oh, gitu. Mungkin karakternya, face-nya, logatnya, mungkin dia pasti bisa langsung menebak gitu. Karena dia juga orang Indonesia, orang Malang gitu. Oh, orang Malang. Ya, orang Malang. Yang kebetulan ada sesuatu di Malaysia gitu. Ya, saya orang Indonesia. Setelah itu dia, sama Mas, saya juga orang Indonesia. Indonesia mana? Jawa Timur. Oh sama, saya juga Jawa Timur. Wah, akhirnya ini tak kasih kartu nama, main-main ke rumah. Ke rumahnya dia. Malang atau? Enggak, di Malaysia. Oh iya, di Malaysia. Ya. Di kantornya sana. Ya, saya sempat pilih. Aku melihat kartu namanya itu Heavenly Hand. Wah, tangan surga. Keren banget ya. Kartu namanya Heavenly Hand. Ketika saya coba ngobrol-ngobrol, ternyata di situ memang tempat orang-orang yang punya talenta. Oh. Ada yang ahli pahat, yang bikin ukiran gitu. Ada orang yang ahli bikin batu-batu yang mainan gitu. Terus ada orang desainer juga, ada orang pelukis juga ada di situ. Nah dari situ kan, ya aku kan suka yang dengan ruang baru gitu. Wah ini kayaknya asik ini. Aku di situ juga masih belum bisa komputer Mas. Oh masih ini ya? Masih. Ketika aku melihat ada orang yang ahli ini, aku coba. Aku kayaknya nggak salah nih. Kesana. Akhirnya aku terima. Aku terima, besoknya aku kesana terus melihat temen, Indonesia semua gitu. Oh Indonesia semua? Iya, orang Indonesia semua, cuma satu yang itu orang Cina. Orang Cina itu yang ahli desain gitu, desain kayak rumah gitu loh. Arsitek lah kalau bilang ya, arsitek. Ya orang Cina itu. Terus akhirnya aku aku mulai besok atau minggu depan aku bisa kok kayaknya diajak di sini. Ya udah langsung aja gitu. Dan aku cocoknya sama orang itu, dia nggak memaksa saya untuk kamu harus gambar ini terus, enggak. Dia membebaskan saya. Yang di galeri lama? Kalau galeri lama saya harus sesuai pesanan gitu. Oh, kalau ada yang mau bikin potret, aku harus gambar potret. Kalau ada yang ingin pemandangan, aku harus gambar pemandangan. Oh gitu. Ya di situ juga ada sisi positifnya.
Positifnya aku bisa belajar Banyak bentuk, ya. banyak bentuk gitu. Terus ketika aku masuk di satu ini ada ruang yang dimana saya untuk membebaskan imajinasi saya, imajinatif saya boleh dibebaskan dan aku mau ngapa itu dibebasin. Awal-awalnya aku menggambar, pas menggambar sudah dapat lukisan banyak gitu di situ, sampai pameran di KLCC sama dia gitu. Tunggal? Bukan, pameran bersama sama perusahaannya itu di KLCC. Setelah itu saya dicoba untuk di interior. Betul dia di hotel butuh orang yang display interior kan nggak jauh beda dengan seni rupa kan, karena di seni rupa ada komposisi ruang, bentuk dan macam-macam. Nah di interior juga sangat membutuhkan itu gitu, dimana kita harus mendisplay, mencocokkan warna yang baik di ruangan ini apa gitu. Akhirnya ya kembali lagi aku terima itu, aku belajar interior itu. Belajar interior ya. Langsung terjun di waktu itu di Hotel Trengganu. Di Hotel Trengganu itu salah satu pulau apa ya kayak kalau di sini itu kabupaten atau kota gitu di Malaysia itu. Itu Pulau Trengganu. Dia buat satu hotel dan butuh display interior di dalam itu. Itu tadi loh. Ruang ini kan kayaknya hal yang baru tapi langsung besar gitu. Iya. Jadi bisa nggak gitu. Hari pertama langsung praktek. Iya, langsung praktek. Dan itu di tempat yang besar. Tempat yang besar. Jadi semacam kayak apa ya? Ini sebuah jawaban dari keinginan yang tulus, yang berangkat dari SMA itu, yang sempat mau berhenti karena nggak sesuai yang diinginkan. Tapi mau tetap berusaha di situ, di kerja yang waktu kerja pun masih tetap melakukan itu, melakukan kesukaannya itu. Ya, akhirnya ditemukan ruang yang memang apa yang kita inginkan gitu. Berarti kerjaan yang pertama yang sebelum kenal dengan temennya tadi itu ditinggal pindah gitu ya. Iya. Termasuk galerinya orang Jepang tadi ya ditinggal untuk pindah. Terus kembali lagi ke Indonesia tahun berapa itu? Itu berapa tahun di Malaysia? Aku di Malaysia 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun di Malaysia. Ya, karena ada peraturan dari negara sana yang sudah 5 tahun ke atas itu sudah nggak bisa diperpanjang. Oh, gitu. Waktu itu dan kebetulan istri juga sudah hamil buah, ya akhirnya ya udah aku putuskan untuk kembali ke Indonesia aja. Aku di Indonesia pasti juga bisa membuat sesuatu gitu loh. Nah, tapi di Malaysia itu masih panjang Mas. Setelah habis interior itu saya disuruh ngelola satu galeri yang dulu saya sendiri ya dipasrahin gitu. Wes kamu yang maintain gini galeri yang dulu saya cuma kerja di galeri, sekarang disuruh memanage galeri gitu loh. Kembali lagi yang dimana itu penghuninya Michael Schumacher Mas. Di Cyberview itu aku kerja di Cyberview, di galeri itu di Cyberview Hotel Bintang 5 yang dimana itu setiap kalau event F1 lah itu yang lain apa ini peserta F1 itu nginepnya di situ gitu. Iya di Malaysia ya ada ini. Nah di situ saya juga masih punya keterbatasan, nggak bisa bahasa Inggris. Oh bahasa ya. Nah ini penting sekali ya untuk teman-teman yang ini ya bahasa Inggris ya, kalau ada bahasanya nanti kita sampai di sana dan membutuhkan itu sekali. Dan saya sempat juga kenapa saya dulu nggak bisa bahasa Inggris? Akhirnya? Ya, saya melakukan komunikatif itu dengan apa adanya. Untungnya ada juga staff yang bisa membantu. Bisa penerjemah lah ya. Iya, penerjemah gitu akhirnya. Dan aku juga nggak habis pikir sih ini bos saya ini kok percaya sekali dengan saya untuk menghandle galerinya dengan keterbatasan saya. Ini ada apa gitu. Tapi sudah kalau nggak bisa bahasa Inggris apa sudah, gitu. Dia sudah tahu tinggal dengan saya itu lama, bahkan saya tinggal dengan orangnya di rumahnya kok. Ya jadi karakter masing-masing kita tahu. Tapi tetap ini ya, tetap dipercayakan ya galeri itu. Kalau kita membicarakan sisi bos itu memang panjang ceritanya. Dan dia latar belakangnya memang kurang lebih sama dengan saya. Berangkatnya dia sampai bisa seperti itu. Jadi mungkin dari spirit beliaunya ini yang mungkin ingin juga dibagi ke teman-teman sesama orang Indonesia itu mungkin mengasih kesempatan gitu.
ya dari situ terus sempat juga pameran di Kajang gitu. Sama teman-teman Malaysia yang itu dimana kita bikin lukisan terpanjang 54 meter gitu dengan seniman-seniman sana. Iya, ada dokumentasinya, itu semuanya lengkap. Jadi banyak pelaku-pelaku seniman seni rupa Malaysia itu ikut berpartisipasi di situ. Memang itu acara besar gitu. Iya. Nah itu akhirnya aku merasa kayak semacam ketika flashback ya. Iya. Perjalanan yang panjang, ingin masuk kuliah di seni nggak kecapean, akhirnya ditemukan ruang yang memang dimana ruang dimana dulu kita sangat idam-idamkan gitu. Dan akhirnya juga kembali spirit itu juga saya bawa ke Indonesia gitu. Dan di sini juga bisa gitu. Ya. Jadi apapun kalau kita mau melakukan ya pasti nanti akan ditemukan juga dengan orang-orang. Iya. Jadi keyakinan tekad Masis ini kan kuat ya. Jadi bahkan tadi berkali-kali disebut bahasanya itu tergantung dengan tekad dan keinginan kita. Terus kalau ini Mas, kita kan yang nggak tahu perjalanan panjang itu mungkin tahunya kan Masis ini kan ahli berkomunitas gitu. Jadi jadi kawan-kawan Masis ini kalau bisa dibilang adalah pamomongnya teater pelajar Tuban untuk beberapa tahun ke belakang ini, karena yang sepuh-sepuh sudah butuh istirahat. Jadi Masis ini coba di posisi itu dan ternyata luar biasa. Teman-teman kalau butuh orang kreatif di Tuban, tanyakan Masis pasti tahu, terutama yang muda-muda ya, untuk talenta muda. Dan itu gimana Mas? Apa nggak sulit itu? Karena kadang-kadang anak-anak muda itu kan masih belum stabil, masih ini. Sedangkan Masis sendiri merangkul semuanya, semua anak-anak muda itu dalam satu kelompok, terus membuat apa bersama-sama dengan anak muda. Itu apa nggak sulit Mas? Ya awalnya pasti itu sulit, ataupun tapi kalau kita coba untuk mengkaji lagi gitu, kesulitan itu pasti ya jadinya nyaman gitu. Berarti bekal yang ini yang di Malaysia bisa juga ya untuk untuk mengelola atau untuk menemani anak-anak muda ini. Oh iya, bisa ya, sangat bisa. Selalu saya juga memotivasi teman-teman yang muda ini bahwa jangan menyerah gitu. Kalau punya keinginan apapun gitu, coba diwujudkan dulu. Kadang-kadang kan banyak anak muda ini sebelum melakukan sudah sabar dulu. Yeah. Nah itu kan hal yang nggak bagus dah. Yeah. Tumbang sebelum berkembang. Benar sekali. Dan saya melihat periode anak muda zaman saya dengan saat ini pasti sangat beda. Yeah. Saat ini itu anak-anak sebenarnya sangat kreatif. Idenya juga sangat liar-liar ya. Cuma rasa keinginannya untuk memperjuangkan itu memang beda. Iya. Jadi terletak bukan pada bacaannya atau skillnya atau apa, tapi kekuatan untuk memperjuangkan itu. Iya, yang sangat beda. Terus di komunitasnya apa Mas? Nama komunitasnya Mas? Komunitas Pribumi. Pribumi ya? Iya. Di rumah? Di rumah ya. Itu aktivitasnya apa aja Mas? Awal terbentuknya Pribumi itu dari teman-teman teater pelajar dulu. Yang dimana awal-awal dulu teater pelajar itu banyak yang belum mendapatkan ruang. Jadi ada keterkendala dengan pihak sekolah yang seperti itulah. Hingga akhirnya kita membuat wadah komunitas Pribumi ini untuk menampung ide-ide mereka atau memberi ruang mereka untuk menyalurkan keinginannya gitu. Salah satunya di teater. Nah, selain teater di komunitas Pribumi juga ada seni rupanya juga. Oh, ada seni rupanya. Iya, ada seni rupanya. Terus ada musik tapi lebih tepatnya musikalisasi puisi. Oh gitu. Ya. Terus jadi sebenarnya nggak harus di teater sih gitu kalau di komunitas Pribumi. Bebas gitu. Desain juga ya. Ya. Terus sinematografi akhir-akhir ini ya, masuk ke sana ya. Ya. Jadi memang ini ya apa Mas ya,
kalimat yang tepat untuk menggambarkan itu. Karena kalau dulu waktu saya juga masih sering ke kota, itu kan bersatu itu kan sulit gitu. Oh iya. Kita merasakan, aduh, si ini kelompok A dengan kelompok B dengan apa ini kan sulit. Tapi memang itu berubah. Saya merasakan dan saya menyaksikan itu berubah ketika Masis dan teman-teman mulai bergerak gitu. Jadi dorongan seperti itu yang mungkin ini sulit nih. Itu sulit. Itu sangat sulit ya. Saya sendiri sampai sulit menggambarkan dengan kata-kata. Jadi untuk diketahui kawan-kawan, ada banyak sekali kelompok baik pelajar ataupun non pelajar ya, terutama untuk yang muda-muda di Tuban Kota. Dan masih dengan komunitas pribuminya berhasil untuk menaungi atau memberi ruang atau apalah bahasanya dari macam-macam kelompok yang berbeda-beda itu. Dan mungkin kenapa saya tadi bilang kalau belakangan ini ngomong kesenian di Tuban tanpa melibatkan nama Siswanti itu agak sulit karena memang begitulah adanya ya. Terus ini Mas, kemarin kan ini rame nih tentang tentang mural. Tentang mural yang katanya dihapus atau apalah, saya sendiri hanya memantaunya dari media. Kalau Mas Siswanti sebagai pelukis memandangnya seperti apa Mas ini Mas? Ya, kalau muralnya itu tidak memiliki hal yang merugikan orang lain, itu kalau bisa jangan dihapus. Oh gitu. Iya, misalnya kayak gini, dihapus itu kan kita juga harus tahu kenapa dihapus. Nggak serta-merta gitu. Nggak serta-merta. Kok ini dihapus padahal ini kan karya yang bagus gitu. Nah kembali lagi, kalau karya bagus pun tapi di situ merugikan orang lain, ya pasti juga menjadi masalah kan gitu. Jadi karya bagus merugikan orang lain dihapus, kenapa tidak gitu ya? Iya. Oh, iya. Jadi kan tarik dulu sebabnya. Jadi kan nggak bisa langsung kita memframing itu bahwa ini nggak baik, ini anti kritik, ini anti kritik atau gimana gitu. Ya jangan terburu-buru ke situ. Dikaji dulu ini di mana, terus kenapa kok sampai bisa dihapus. Paling nggak kita cari tahu dulu sumbernya gitu. Nggak akhirnya kita bisa membilang bahwa ini ini memang kalau bisa jangan dihapus lah. Gitu. Jadi kesimpulannya bisa lebih bijaksana gitu. Iya. Soalnya kemarin kan ada juga yang ngomong, teman seniman juga yang ngomong itu sah dihapus karena itu bukan mural, itu vandalisme gitu lah. Perbedaannya apa Mas? Mural, vandalisme, terus yang satunya yang pakai cat, graffiti. Itu apa sih perbedaannya Mas? Kalau menurut saya pandangan saya itu, kalau vandalisme itu lebih pada hal yang mencontoh-contoh, merusak sih. Pada merusak, entah itu milik pribadi orang lain, misalnya itu halaman atau misalnya kursi atau meja atau apa, pokoknya itu kalau milik barang orang lain yang intinya sangat merugikan. Pagar rumah orang, tembok rumah orang gitu. Ya. Dan dia hanya sekedar coret-coret. Ya, hanya sekedar mencoret ya, mungkin nggak secara spesifik bentuknya tidak bisa dikatakan indah gitu ya. Kalau mural? Mural itu kan lukisan yang di dinding. Oh, lukisan yang di dinding. Iya, lukisan yang di dinding. Di dinding yang sah ya, bukan dinding orang lain tadi ya. Kalau dinding orang lain tadi kan ini vandalisme. Iya. Dinding yang sah. Iya. Ya, mural itu lukisan yang di dinding. Bahannya bisa macam-macam ya. Bisa pakai cat, pilok atau yang lain gitu. Dan bedanya dengan graffiti, itu graffiti lebih kepada identik tulisan. Oh, tulisan. Karena ada kan yang tulisannya yang dibentuk-bentuk gitu. Iya, yang sulit untuk membacanya itu ya. Indah tapi tak terbaca gitu. Terbaca. Iya. Jadi sah ya Mas ya, ketika itu dirasa merugikan, terus apalagi masuk ke ranah privat orang lain, kenapa tidak untuk dihapus ya?
Itu tadi lah, sepenting kita tahu sebabnya, kenapa dihapus dan kenapa tidak dihapus. Jadi tidak langsung menjadi hakim ya. Dengan mengatakan yang menghapus itu anti kritik dan seterusnya dan seterusnya. Tapi aktivitas kalau di Tuban sendiri ada Mas ini untuk komunitas mural atau graffiti atau apa gitu, ada ya? Ada. Di Pribumi ada juga ya aktivitasnya ya untuk itu. Kalau teman-teman Pribumi lebih kepada lukisan sih. Lukisan. Iya, kalau yang sampai ke dinding-dinding dulu pernah ada, tapi sekarang lebih kepada apa ini? Desain grafis. Ataupun kepada lukisan digital gitu ya. Lukisan digital. Karena mungkin catnya mahal juga Mas ya. Atau sudah keterbatasan ruang di kota, sudah tidak ada tembok yang bisa untuk dibuat ini atau gimana? Itu pilihan pribadi dia. Oh, pilihan mana yang nyaman dia kan. Kalau ternyata di mural nyaman dan cocok dia pasti akan stay di situ terus gitu. Kalau dirasa sudah nggak begitu nyaman ya dia pasti akan cari hal yang lain. Kembali ke ini ya, kembali ke individunya. Terus ini Mas, harapan kedepannya Mas untuk apa kesenian di Tuban, terutama yang yang anak-anak muda. Ya harapannya kalau untuk anak-anak muda ya tetap berproses. Berproses juga jangan sekali dua kali. Harus continue sampai benar-benar dia mendapatkan sebuah kepuasan. Nah, kepuasan itu kan panjang prosesnya. Nggak bisa sampai sekali terus aku puas gitu. Nggak terus jangan gampang nyerah gitu loh. Baru diterpa hal yang sulit sedikit, aduh capek enakan main Mobile Legends. Itu masalah. Ya itu juga Mas. Apakah ini dengan game itu kadang-kadang sulit tuh. Kita mau komunikasi serius, anak mudanya game gitu. Itu kalau ngadepin yang seperti itu gimana Mas? Kalau biasanya ada di teater Pribumi ada semacam kayak kebiasaan bahwa kalau kita sedang lagi proses HP semuanya dikumpulkan. Gak boleh ada yang buka HP. Itu masih memakai ilmu itu ya? Iya. Masih memakai ilmu lama itu ya? Dan itu kita bikin gini sih di komunitas Pribumi itu kita bikin semacam kayak ada perjanjian. Kalau kamu mau masuk ke komunitas Pribumi ya harus mengikuti apa yang sudah diterangkan gitu misalnya. Ketika kita sedang proses, ya udah HP-nya dikumpulkan. Karena di situ kita kan ada komitmen bersama yang harus kita jaga. Ya oleh serius satu ya serius semua, oleh pengecekan satu ya pengecekan semua. Gitu. Jadi ada waktunya. Nah kadang kan banyak anak-anak muda sekarang itu kurang begitu sadar ruang. Ada waktunya serius, ada yang pengecekan, ada yang waktunya pengecekan, ada yang nggak serius. Iya. Itu memang agak sulit ya, entah terlalu kreatif atau terlalu apa, saya juga sulit untuk memananginya. Ya gini Mas, ini pengalaman saya ya untuk menangani anak-anak SMA itu sebenarnya adalah menggugah hatinya. Kita coba ajak diskusi secara dalam, bikin dia begitu nyaman, bikin dia benar-benar percaya dengan kita, terus kita harus memberitahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Dia akhirnya ikatan emosi, dan syukur-syukur itu terbuka dari hatinya sendiri, bukan karena dia melakukan itu karena dia takut saya atau takut Mas Bambang tapi itu karena dia sudah sadar dan dan dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Itu lebih bisa lama gitu. Jadi itu tipsnya teman-teman bagi siapapun yang ingin berproses atau ingin apa saja dengan anak muda, kuncinya adalah taklukkan hatinya. Itu kata Mas Iswanti ya, bukan kata saya. Itu kalimat Mas Iswanti. Terus dalam waktu dekat ini mungkin apa Mas ini yang sedang dikerjakan ini? Ya waktu dekat ini ya. Tapi kita sebenarnya tahun depan ada tapi prosesnya sudah mulai dari kemarin, obrolannya sudah mulai kemarin. Itu kita pengen proses teater musikal Buto Ijo.
Oh, teater musikal. Ah, Semacam drama musikal gitu. iya, bisa seperti itu. Hmm. Yang dimana kita coba berkolaborasi di situ. Ya ini kayak karya bersama, bukan karya saya pribadi. Cuma di situ siapa nih proses itu kan memiliki hal yang beda-beda gitu. Misalnya kayak teater musikal itu kan kental dengan musiknya. Nah kalau nggak benar-benar orang musik kan Ya bisa ya. ya, Sulit ya. kurang gimana Iya, gitu iya. loh. Ya akhirnya di situ ada Mas Andre sebagai musik. Terus misalnya kalau virtual ini kalau nggak ada kamera yang bagus atau sinematik yang bagus itu kan kurang seret. Akhirnya Rencananya virtual juga. virtual masih tetap virtual gitu. Masih meramalkan kalau pandemi ini akan lama ya. Iya, kita kan nggak bisa menebak, biarpun sekarang sudah level 2 ya penutupan. Iya. Tapi kita nggak bisa prediksi ke depan seperti apa. Langkah amannya saja ya. Dan kita juga sudah mulai membaca bahwa ruang-ruang virtual itu sebenarnya hal yang menarik kalau kita coba untuk benar-benar serius sih gitu. Di situ ada nilai positifnya, memang ada nilai positifnya, ada negatifnya ya, atau kurang seretnya gitu. Nilai positifnya karya kita bisa dilihat se-Indonesia atau bahkan dunia gitu. Peluangnya itu tergantung gimana kita untuk mengemasnya biar bisa tersampaikan ke sana gitu. Nah terus negatifnya ya mungkin kita nggak punya semacam interaksi sama penonton itu, terus kita nggak bisa ngopi bareng nah itu kosong gitu jadi setelah pentas itu ngapain gitu. Ya, jadi ke depan komunitas pribumi akan mengerjakan Buto Ijo kawan-kawan musikal komunitas bersama deh. Komunitas bersama, bukan ya. Komunitas. Jadi dalam waktu dekat mungkin teman-teman pecinta teater atau pecinta musik ya akan ada kolaborasi bagus Buto Ijo dari komunitas bersama di Tuban ya, dari lintas komunitas di Tuban. Dan kalau menurut saya itu layak untuk kita nantikan. Jadi terus ini Mas tadi sudah berpesan ini ke teman-teman muda, mungkin sekarang harapan untuk Tuban Mas, ingin seperti apa gitu kira-kira Tuban ya, untuk iklim keseniannya terutama. Ya harapannya Tuban bisa lebih baik tentunya gitu. Dan untuk iklim kesenian ya harapannya iklim yang dimana bisa saling support. Iya ya itu penting gitu saling support ya. Itulah tadi kawan-kawan obrolan kami dengan Seswanti, seorang sutradara, pelukis, pemain teater, pemain film ya, main film juga Mas ya. Jadi sampai jumpa di acara berikutnya di sang tokoh yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.